Halo Sobat Bola sekalian, hari ini bakal beda dari biasanya. Kalau biasanya gue bahas topik yang berat-berat, mengkritik sesuatu, bahas isu, rumor, dan lain-lain. Sekarang gue bakal bahas topik yang ringan, yang santai, tapi topik ini tetap bisa ngasih knowledge atau pengetahuan buat kita semua. Jadi gini, tentu kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia punya passion yang tinggi terhadap sepak bola. Dan faktanya di Indonesia ada banyak klub sepak bola. Mulai dari Super League, Championship, Liga Nusantara, kemudian terus ke bawahnya sampai klub-klub amatir. Bahkan berdasarkan data ada lebih dari 500 klub sepak bola yang aktif di Indonesia. Itu cuma yang terdata, belum lagi yang nggak terdata. Artinya jumlahnya sangat banyak. Nah, dari klub sepak bola yang jumlahnya sebanyak itu, tentu di antara mereka ada yang punya predikat sebagai klub sepak bola terbaik di Indonesia. Dan di video ini, kita bakal bahas hal itu. Kita bahas 5 klub sepak bola terbaik di Indonesia berdasarkan data dalam 5 tahun terakhir. Dan tentunya, supaya bahasan kali ini adil, pemeringkatan yang dilakukan bukan berdasarkan analisis subjektif, bukan berdasarkan performa individu, komposisi pemain, atau performa di lapangan, melainkan gua ambil datanya dari databall.id yang mereka melakukan analisis berdasarkan persentase raihan poin yang didapatkan masing-masing klub selama 5 tahun terakhir. Kecuali tahun 2020, karena kompetisinya nggak selesai, maka kita ganti dengan data dari tahun 2019. Dan persentase yang diambil meningkat, semakin lama musimnya, maka persentasenya semakin kecil, sedangkan semakin baru musimnya, maka persentasenya semakin besar. Kenapa kayak gitu? Karena performa terbaru tentunya jadi data yang paling akurat untuk menilai kualitas klub tersebut di masa sekarang. Artinya bisa dipastikan bahwa pemeringkatan yang ada di sini berdasarkan hasil analisa yang objektif. Penasaran klubnya apa aja? Silahkan kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Kita langsung aja mulai dari posisi yang kelima, yaitu Persebaya Surabaya. Jadi klub asal Jawa Timur ini mendapatkan total poin sebanyak 156,8 poin. Hal itu berdasarkan capaian mereka di 5 musim terakhir, khususnya di musim 2019 yang kala itu mereka berhasil menjadi runner-up, dan pencapaian tersebut adalah pencapaian terbaik buat Persebaya dalam 5 musim terakhir di Liga Indonesia. Di musim tersebut memang Persebaya diperkuat sama beberapa nama hebat kayak Miswar Saputra, Ruben Sanadi, kemudian Rahmat Irianto yang usianya masih 18 tahun, Fandi Eko Utomo, Irfan Jaya, Osvaldo Hai, sampai David Da Silva yang di musim tersebut menjadi top skor bagi Persebaya Surabaya. Bahkan di musim tersebut, Persebaya sempat pakai jasa 2 pelatih. Pertama dari awal musim yaitu Coach Jajang Nurjaman, kemudian diganti oleh Wolfgang Pikal. Tapi sayangnya, 2 pelatih itu emang gagal memenuhi ekspektasi karena memang mendapatkan hasil yang cukup buruk. Dan dengan sisa 9 pertandingan, akhirnya Persebaya waktu itu menunjuk Aji Santoso buat jadi pengganti. Nah, ajaibnya, Aji Santoso ternyata berhasil mendapatkan hasil yang sangat positif, yaitu dengan 7 kemenangan, 2 kali seri, dan gak pernah kalah, yang pada akhirnya membuat Persebaya finish di peringkat kedua pada musim tersebut. Kemudian di musim-musim berikutnya, Persebaya selalu konsisten finish minimal 6 besar. Kecuali di musim 2023-2024, yang di musim tersebut emang jadi salah satu musim terburuk bagi Bajul Ijo karena mereka finish di peringkat ke-12. Cuma karena konsistensi 4 musim lainnya, itu udah jadi modal yang cukup buat Persebaya menempati peringkat kelima sebagai klub terbaik di Indonesia saat ini. Kemudian peringkat keempat, yaitu PSM Makassar. Jadi klub asal Sulawesi itu mendapat total poin sebanyak 157,2 poin. Dan buat kalian yang selalu ngikutin Liga Indonesia, pasti kalian tahu kalau PSM Makassar ini emang jadi klub yang sangat konsisten berkiprah di kasta tertinggi Liga Indonesia. Walaupun dalam beberapa musim terakhir, PSM ini cukup banyak masalah, khususnya masalah dari segi finansial, tapi secara performa, mereka gak cuma ikut meramaikan, karena nyatanya dari musim ke musim, PSM emang jadi selalu tim yang bisa menyulitkan tim lain. Bahkan bisa juga berprestasi. Mulai dari tahun 2019, walaupun di musim tersebut PSM hanya finish di peringkat ke-12 Liga, tapi nyatanya mereka bisa mendapatkan prestasi lain, yaitu juara Piala Indonesia. Di musim tersebut bisa dibilang skuad PSM emang cukup ngeri, karena mereka diperkuat sama banyak pemain berkualitas kayak Wiljan Pluim, Zulham Zamrun, Ferdinand Sinaga, Asnawi Mangku Alam, Ezra Walian, bahkan Mark Lok di usia emasnya yang lagi bagus-bagusnya. Tapi, walaupun selalu jadi ancaman buat tim besar, posisi finish PSM di klasemen akhir liga bisa dibilang jarang konsisten di papan atas. Kayak di musim 2021-2022, PSM finish di peringkat 14, di musim 2023-2024, PSM finish di peringkat 11.
Tapi yang bikin PSM bisa meroket buat menyandang status sebagai klub keempat terbaik di Indonesia adalah gelar juara di musim 2022-2023. Bisa dibilang itu jadi musim ajaib buat PSM karena dengan kondisi yang di musim sebelumnya cuma peringkat ke-14, kemudian dengan kondisi skuad yang sebenarnya nggak terlalu mewah, tapi di bawah asuhan Bernardo Tavares kala itu, hebatnya dia bisa membawa PSM Makassar buat jadi juara. Bahkan gak cuma itu, karena dia juga jadi sosok yang berhasil mengembangkan potensi besar beberapa pemain yang sebelumnya dirasa biasa aja, tapi bisa disulap jadi bagus sama Bernardo Tavares. Kayak Yakob dan Yance Sayuri, Ananda Raihan, Victor Detan, bahkan Ramadan Sananta. Jadi itu, PSM Makassar. Kemudian sekarang naik ke posisi 3, ada klub asal Pulau Dewata, yaitu Bali United. Jadi Bali United ini mendapatkan total 173,4 poin. Dan kayaknya kalau kita ngomongin prestasi Bali United gak usah diraguin lagi. Mereka bahkan jadi klub yang pertama kali berhasil back-to-back champions tepatnya di musim 2019 dan di musim 2021-2022. Dan tentunya orang yang punya peran penting dari prestasi Bali United tersebut adalah pelatih mereka yaitu Stefano Cugura. Walaupun taktiknya beberapa musim terakhir sering dikecam karena terlalu banyak guling-guling, tapi memang secara permainan bisa dibilang permainan yang diciptakan oleh Stefano Cugura sangat efektif. Selain itu, faktor lainnya adalah kualitas dan komposisi pemain. Karena di 2 musim tersebut, mereka diperkuat sama pemain berkualitas kayak Spasojevic, Melvin Place, Brawan Nuri, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, sampai Fadil Sausu. Dan secara komposisi, skuad mereka dari musim ke musim gak terlalu banyak perubahan. Ada, tapi Coach Teko selalu mempertahankan pondasi utamanya. Alhasil memang soliditas skuad mereka udah sangat teruji. Jadi wajar kalau secara performa Bali United bisa dibilang stabil. Sejelek-jeleknya permainan Stefano Cugura, tapi mereka setidaknya masih bisa finish di papan atas. Sekarang kita naik ke posisi 2. Udah tinggi banget nih peringkatnya. Jadi cluenya adalah klub ini bisa dibilang sangat konsisten. Dalam 5 musim terakhir progres prestasi mereka naik cukup signifikan dan mereka selalu finish di papan atas. Siapa mereka? Mereka adalah klub asal Pulau Kalimantan yaitu Borneo FC. Jadi Borneo FC mendapatkan total 180,4 poin. Gapnya agak jauh dari peringkat 3 tadi. Dan uniknya kalau 2 klub sebelumnya mereka pernah mendapatkan trofi juara Liga Indonesia, sedangkan Borneo FC belum pernah juara. Pernah sih mereka juara regular series di musim 2023-2024. Tapi itu kan bukan gelar resminya. Nah, kenapa Borneo FC bisa sampai ada di peringkat 2 di atas PSM dan Bali? Alasannya adalah karena prestasi mereka di tiap musimnya selalu konsisten bahkan progresnya selalu naik. Mulai dari musim 2019, mereka finish di peringkat 7, kemudian musim selanjutnya naik jadi peringkat 6, kemudian naik lagi jadi peringkat 4, dan puncaknya di musim 2023-2024, mereka finish di peringkat pertama klasemen regular series. Walaupun di babak championship series mereka bisa dibilang gagal total, tapi pencapaian mereka di regular series itu udah jadi prestasi yang cukup bagus. Karena saat itu, di bawah asuhan pelatih Peter Huistra, dia emang sukses menyulap Borneo FC buat jadi klub yang sangat superior untuk menghadapi siapapun. Cuman memang sayang banget, ketika mereka udah dipastikan ngunci posisi pertama regular series, di momen itu justru Peter Huistra malah ngelakuin banyak eksperimen, banyak rotasi, dan gak terlalu serius. Sehingga di akhir musim mereka dapat banyak hasil negatif. Yang ternyata hasil negatif itu malah ngikut juga ke babak championship series, sehingga akhirnya mereka gagal jadi juara. Dan setelah itu, di musim 2024-2025, mereka tetap finish di papan atas, tepatnya di peringkat 5. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa Borneo FC sangat konsisten. Jadi walaupun mereka nggak mendapat gelar juara di 5 musim terakhir, tapi dengan konsistensi itu yang bikin mereka bisa nyelip di posisi kedua sebagai klub terbaik di Indonesia saat ini. Kemudian sekarang yang ditunggu-tunggu, peringkat pertama. Jadi cluenya, klub ini adalah klub yang paling konsisten di antara klub yang konsisten. Selain konsisten, tapi mereka juga berhasil mendapatkan prestasi. Yang prestasinya adalah gelar juara Liga Indonesia berturut-turut alias back-to-back champions di 2 musim terakhir. Pasti udah ketebak dong siapa mereka? Mereka adalah Persib Bandung. Yap, Persib Bandung jadi klub terbaik di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh databall.id dengan torehan poin mencapai 201,6 poin. Jauh banget gapnya dengan klub-klub lainnya. Kenapa Persib bisa seberprestasi itu? Karena mulai dari tahun 2019, mereka memang punya performa dan capaian yang sangat baik. Yaitu di musim 2019, mereka finish di peringkat ke-6, kemudian musim selanjutnya jadi runner-up, musim selanjutnya lagi jadi peringkat ketiga, dan puncaknya ya tentu di 2 musim terakhir, yaitu mereka berhasil menjadi juara Liga Indonesia.
Dan tentunya hasil yang didapatkan Persib sekarang nggak serta-merta mereka dapatkan secara instan. Karena bisa dibilang proses pembangunan fondasi mereka yang bisa sekuat ini memang dimulai sejak musim 2019 itu, waktu zamannya Coach Rene Alberts. Waktu itu bisa dibilang pemain kayak Febri Haryadi lagi on fire banget, lagi masa emasnya. Ditambah striker mereka Ezechiel Ndoasel, kemudian ada Hen Herdiana, Beckham Putra waktu itu usianya masih 16 tahun. Artinya memang di musim itu bisa dibilang sebagai musim pembangunan fondasi. Kemudian setelah itu disempurnakan ketika zamannya Luis Mia. Di musim itu juga jadi awal mula duet maut Persib yaitu Ciro Alves dan David da Silva. Dan kemudian disempurnakan lagi sekaligus dipetik hasilnya oleh Coach Boyan Hodak dengan gelar juara Liga Indonesia sebanyak 2 kali berturut-turut. Jadi gua rasa udah gak perlu ada perdebatan lagi bahwa dengan apa yang ditorehkan oleh Persib dalam 5 musim terakhir, itu emang udah jadi bukti yang sangat cukup untuk mereka bisa disebut sebagai klub terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi itu penjelasan tentang 5 klub Indonesia terbaik saat ini menurut databall.id berdasarkan capaian yang mereka torehkan dalam 5 musim terakhir. Gimana? Ada klub jagoan kalian dalam daftar tadi? Coba dong absen di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zirin Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!